Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kosi MPD TV. Yang pertama, diagnosis kesulitan belajar, teknik penulisan ilmiah, strategi pembelajaran hadis. Untuk itu kita lihat bagaimana mahasiswa-mahasiswi saya di dalam menyampaikan tugas kuliahnya berikut ini. Perkenalkan, nama saya Dautari, saya dari kelas 7A dengan nomor induk registrasi mahasiswa 121419188890. Di sini saya memegang buku diagnosis kesulitan belajar. Nah, di sini di kesempatan kali ini saya membahas bab 2 dengan judul keadaan diagnosis kesulitan belajar. Curahkanlah di hati kami asma-Mu, ya Rahman, ya Rahim, agar anak-anak, para mahasiswa kami, wabil khusus ya Allah, mahasiswa STAI Sultan Syarif Hasim Siak, para wisudawan-wisudawati hari ini ya Rabbal Alamin, mendapatkan rasa kasih dan sayang-Mu selalu ya Rabbal Alamin. Apa itu diagnosis kesulitan belajar? Diagnosis kesulitan belajar adalah proses menentukan masalah atas ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebab atau dengan menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak pada peserta didik. Selanjutnya, keadaan diagnosis kesulitan belajar ini juga dapat dibuktikan dari peserta didik dengan munculnya kelainan perilaku seperti mengusik teman di dalam kelas, berkelahi, sering tidak masuk kelas, atau lain sebagainya. Nah, faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri atas dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di sini faktor internal adalah faktor yang ada di dalam individu, yaitu yang pertama jasmani. Contoh dari jasmani, cacat tubuh atau adanya susunan saraf yang tidak berkembang dengan sempurna. Yang kedua, psikologis dan mental, yaitu contohnya tingkat kecerdasan yang rendah, kurang bersemangat, dan kurang menguasai keterampilan. Yang ketiga, emosional dan kebiasaan sikap yang salah. Contohnya itu terdapat rasa tidak aman, kurang menaruh minat terhadap pekerjaan sekolah, atau malas dan tidak mau belajar. Yang keempat, tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan dasar yang diperlukan. Di sini contohnya ketidakmampuan membaca, menulis, dan kurang menguasai pengetahuan dasar untuk bidang studi. Baiklah, selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang ada di luar individu. Yang pertama, keluarga. Contohnya susunan rumah atau keadaan ekonomi keluarga yang menurun. Yang contoh lainnya, cara orang tua mendidik dan relasi anggota keluarganya. Yang kedua, ada sekolah. Contohnya itu kelemahan dari sistem belajar anak didik. Contoh selanjutnya, kurikulum, seragam, buku sumber yang tidak sesuai dengan tingkat kematangan dan perbedaan individu. Yang ketiga, masyarakat. Contohnya kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaulnya, dan bentuk kehidupan masyarakat. Nah, di sini juga ada, menurut Coney, Davis, dan Henderson juga telah mengidentifikasi beberapa faktor penyebab kesulitan belajar. Di sini ada 5 faktor
Yang pertama, faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini berkait dengan kurangnya fungsinya otak, susunan saraf, ataupun bagian-bagian tubuh lainnya. Faktor sosial yaitu kenyataan yang tidak dapat dibantah jika orang tua dan masyarakat sekitar sedikit banyak dan mempengaruhi terhadap kegiatan belajar dan kecerdasan siswa, sebagaimana adanya yang menyatakan bahwa sekolah adalah cerminan masyarakat dan anak adalah gambaran orang tua. Yang ketiga, adanya faktor kejiwaan. Faktor kejiwaan ini berkait dengan kurangnya mendukung perasaan hati atau emosi siswa untuk belajar secara bersungguh-sungguh. Contoh, ada siswa yang tidak suka mata pelajaran tertentu karena ia selalu gagal mempelajari mata pelajaran tertentu. Nah, yang keempat ada faktor intelektual. Faktor intelektual ini berkait juga dengan kurang sempurna atau kurang normalnya kecerdasan siswa. Kelima, faktor pendidikan. Faktor pendidikan ini belum mantapnya lembaga pendidikan secara umum. Guru yang selalu meremehkan siswa, guru yang tidak bisa memotivasi siswa untuk belajar dengan giat lagi. Oke, selanjutnya langkah-langkah diagnosis kesulitan belajar. Langkah-langkah diagnosis kesulitan belajar yang dapat ditempuh guru ada antara lain yang cukup terkenal adalah produser, Wiener, dan Chef, sebagaimana dikutip Wardani. Pertama, melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku dan menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua, memeriksa penglihatan atau pendengaran siswa. Yang ketiga, mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar siswa tersebut. Yang keempat, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa tersebut. Yang kelima, memberikan tes kemampuan IQ khususnya kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar tersebut. Cara-cara mengatasi kesulitan belajar. Cara mengatasi kesulitan belajar, banyak solusi yang ditawarkan oleh berbagai pihak dalam mengatasi kesulitan belajar ini. Langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan belajar ini, pertama, mengumpulkan data untuk menemukan sumber penyebab kesulitan belajar siswa tersebut. Yang kedua, pengelolaan data. Pengolahan data dapat diadakan secara cermat dengan langkah-langkah yang harus ditempuh. Contohnya dengan identifikasi kasus, membandingkan antar kasus, dan lain sebagainya. Yang ketiga, diagnosis. Diagnosis, keputusan menentu mengenai hasil dari pengolahan data tersebut. Yang keempat, prognosis. Prognosis ini adalah ramalan, menetapkan ramalan mengenai bantuan apa yang harus diberikan kepada siswa tersebut. Yang kelima, treatment atau perlakuan, memberikan bantuan kepada anak yang bersangkutan yang mengalami kesulitan belajar tersebut dengan sesuai program yang telah disusunkan pada treatment. Yang keenam, evaluasi. Jika treatment tidak berhasil, maka selanjutnya kemungkinan cara mengatasi kesulitan belajar sesuai dengan sifat-sifat permasalahannya. 1. Jika kelemahannya menyeluruh dengan bersumber kepada kurikulum dan sistem pengajaran, atau sistem evaluasi dan faktor kondisional. Yang kedua, jika kelemahannya hanya segmental dan sektoral pada bagian tertentu yang mungkin bersumber pada metode belajar mengajar, sistem penilaian, penampilan dan sikap guru terhadap murid. Yang ketiga, cara-cara mengatasi kesulitan belajar, yaitu meningkatkan motivasi belajar, memiliki tujuan belajar dan sasaran yang hendak dicapai, mengenali bakat dan minat siswa tersebut. Yang keempat, adapun solusi yang diberikan
oleh pihak BK dalam mengatasi belajar siswa tersebut. Contohnya melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut, pencarian data tentang masalah, yaitu dengan berkomunikasi dengan orang tua atau wali atau teman dekatnya. Yang ketiga, melakukan konsultasi secara privat terhadap murid tersebut. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan dari keadaan diagnosis belajar, kesulitan belajar ini. Nah, pada anak yang kurang pada mentalnya, kurang pada fisiknya, kurang pada akal, kurang pada dirinya itu, kita sebagai guru harus sabar dan membuat siswa ini menjadi minat dalam belajar, minat dalam ke sekolah, bersemangat ke sekolah. Nah, di situ kita bisa memotivasi atau secara perlahan. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada ketidakpahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.